Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu al-usul as-salasa, tiga landasan utama yang dimana kita sudah berada di jenis-jenis ibadah, al-anwa'ul ibadah. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullah. Wa dalil isti'anati qauluhu ta'ala, dalil tentang al-isti'anah yaitu meminta pertolongan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan fasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala, dalil meminta perlindungan yaitu hanya meminta perlindungan hanya kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-falaq. Rabbnya waktu subuh ya. Wa qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dan dari istighosah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Itu ingatlah ketika kalian meminta bantuan kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkannya untuk kalian, ya. Baik. Teman faedah al-istighosah. Jenis ibadah yang ke-7 ya. Istighosah. Ini istighosah meminta pertolongan, tapi ini dalam lingkup yang luas ya, beda dengan al-isti'anah. Seperti al-istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari musibah ya, bencana, gempa misalnya, tsunami, itu kan konteks yang luas ya. Jadi itu perbedaannya al-istighosah dan al-isti'anah. Ya. Dan di sini al-istighosah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan dari musibah. Adapun kalau isti'adah, al-isti'adah yang tadi sebelumnya ya. Adapun kalau al-isti'adah itu meminta perlindungan ya, perlindungan kepada Allah sebelum datangnya musibah ya. Baik. Wa dalil zabahi qauluhu ta'ala, jenis ibadah selanjutnya yaitu zabah, menyembelih ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan yang demikianlah itulah diperintahkan untuk saya dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan ini kebanyakan ya,
khususnya di negara kita, itu banyak menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan dalih tradisi nenek moyang. Seperti sedekah laut misalnya, ya. Jadi dengan dalih tradisi nenek moyang. Maka ini merupakan kesyirikan, merupakan bentuk kesyirikan. Dan dia mengaku dirinya seorang muslim. Maka ini perkara yang ajib, perkara yang aneh, ya. Mengaku dirinya kaum muslimin, mengaku dirinya Islam, tapi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai jahil murakkab, ya, bodoh pangkat 2, ya. Baik. Wa minas sunnah, dan dari as-sunnah, dari hadis, ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah, baik kepada jin, pohon, laut, dan seterusnya. Selama kepada selain Allah, maka dihukumi syirik, ya, dihukumi syirik, syirkul akbar. Baik. Lanjut, jenis ibadah yang terakhir itu nazar, ya. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri. Afwan. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka, yaitu yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Baik, jadi ini jenis-jenis ibadah. Baik, kita lanjut. Al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Itu mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Wa huwa istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini pengertian Islam. Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, al-inqiyad, tunduk patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wa huwa salasu maratib. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Jadi di dalam Islam tingkat yang paling tertinggi adalah al-ihsan. Wa kullu martabatil laha arkan, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun, memiliki rukun-rukun. Baik. Nah, ini kita sudah pernah jelaskan, ya, makna Islam secara umum dan secara khusus. Jadi saya tidak perlu ulang lagi, ya. Baik. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu Islam sendiri. Islam itu sendiri, fa'arkanul islami khamsah. Maka rukun Islam itu ada 5. Ada 5, ya. Baik. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, dan malaikat dan ahli ilmu, itu para ulama juga bersaksi akan hal tersebut. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Dialah Allah yang al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Wa maknaha, makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah wahda. Itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah bihaqqin, dengan benar, illallah wahda, kecuali hanya untuk Allah semata. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah.
Ya, jadi kita sudah pernah jelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki beberapa rukun dan memiliki beberapa syarat. Di mana rukunnya itu ada dua. Ada dua ya. Yang pertama nafyu al wal isbat. Pertama penafian, yang dimana tercantum di dalam kalimat la ilaha. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Itu menafikan seluruh apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menafikan seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Baik. Illallah, rukun yang kedua, illallah al-isbat ya, musbital ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadati. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu di dalamnya, tidak ada sekutu ya di dalam peribadahan kepada selain Allah. Jadi tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya, mulki, kerajaannya. Jadi ini rukun la ilaha illallah al-nafi wal isbat, dan ini harus senantiasa kita ingat-ingat, terus kita sering murojaah ya. Betapa banyak orang-orang di sana ya, mereka hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dia sering mengucapkan la ilaha illallah dalam salatnya, tapi dia tidak memenuhi rukun-rukunnya, tidak memenuhi syarat-syaratnya. Maka ini hanya ada kesia-siaan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan orang yang sudah mati, meminta barokah padanya. Ya. Mereka meminta kepada kuburan dengan dalih taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cara-cara yang batil, cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan. Makanya pelajaran dan ini sering saya ulang-ulang, pelajaran akidah itu sangatlah penting. Harus terus diulang-ulang ya. Bukan cuma kalian, bahkan saya pun pribadi. Ya, terkhusus saya. Baik. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan tafsir la ilaha illallah ini ya, yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ini dalilnya nih ya, dalil tafsir tentang la ilaha illallah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abinya, bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun yang pertama, an-nafyu, itu pada kalimat la ilaha. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya berlepas diri terhadap sembahan bapaknya dan kaumnya, yang mana mereka menyembah patung. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kalian itu kembali kepada kecuali kalian menyembah yang saya sembah ya, fa innahu sayahdin. Afwan sebentar. Taib. Jadi illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Tapi aku yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali ya fatarani, tetapi kecuali illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, tetapi aku menyembah Rabb yang telah menjadikanku fa innahu sayahdin, karena sungguh dia yang memberikan hidayah kepadaku. Sudah itu waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah ini baqiyatan fi aqibih, kekal, menjadikan kalimat ini kekal pada keturunannya, supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka ini anak keturunannya kembali kepada kalimat tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat, bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kalimat ya yang tidak ada perselisihan di antara kita dan di antara kalian, alla na'budu illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, yaitu tidaklah kita menyembah, alla na'budu, tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Di sini alla na'budu illallah menetapkan isbat, itu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, di sini juga rukun an-nafyu, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yatakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lainnya itu sebagai ilah selain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun, maka jika kalian berpaling, maka saksikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dalil tentang syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, yaitu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dan makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, jadi maknanya adalah yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati terhadap apa-apa yang dia perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan terhadap apa yang dia beritakan, dia khobarkan. Yang ketiga, wattinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. Berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi siapa yang mengada-adakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama kami, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Wa dalilu sholati wa zakati wa tafsiru tauhid qauluhu ta'ala, dalil salat dan zakat dan tafsir dari tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuknya yang lurus, wa yuqimus salata wa yutuz zakata, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, demikianlah itulah agama Allah yang lurus. Wa dalilus shiyami qauluhu ta'ala, dalil tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa, tattaqun. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta alam. Jadi ini ya rukun-rukun Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada kami. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.